Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan. Oke ya anak-anak, kita langsung saja. Pelajaran kita hari ini masih di tema 7, kebersamaan ya, dan kita sudah masuk subtema 2, kebersamaan di sekolah ya. Saat subtema 1 itu kebersamaan di rumah, dan sekarang kita akan belajar tentang kebersamaan yang ada di sekolah. Dan ini adalah pembelajaran 1 ya. Semuanya simak baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Oke, anak-anakku, di sini mari kita lihat bersama-sama ya. Contoh kebersamaan di sekolah. Ini adalah contoh Siti bersama dengan ibu guru dan teman-temannya ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun ya, sama seperti anak kelas 2 Bhinneka ya. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah teman-teman Siti ya. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, ya, bukan hanya kelas 2 saja ya yang memiliki beragam suku. Ternyata Siti juga beragam suku dan menganut beragam agama. Dan mereka tetap hidup rukun, tidak membeda-bedakan ya. Kita lihat lagi nih kegiatan yang ada di sekolah Siti. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin oleh seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Kita sudah belajar ya itu apa arti dongeng ya. Dongeng itu anak-anak masih ingat? Cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Dan teman-teman Siti sangat senang loh mendengar dongengnya loh. Dan nanti anak-anak kelas 2 juga ada ceritanya ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke anak-anak sekalian, ayo berlatih dengarkan ya. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan ya oleh gurumu, Miss Lince ya. Dan di sini ceritanya tentang katak yang berani. Nah, nanti anak-anak dengar baik-baik ya. Setelah mendengarkan cerita dongeng tadi, nanti kalian jawab pertanyaannya ini, disimak baik-baik ya. Ini PS dan yang di bawahnya ini adalah PR. PR-nya ini ceritakan kembali dongeng yang telah kamu dengar. Ya, ceritanya menggunakan bahasa sendiri. Dengarkan semuanya ya. Katak yang berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hai sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam."
Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru. Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Oke, anak-anak, tadi sudah didengar ya dongeng tentang katak yang berani ya. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun itu dongeng, tapi ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita katak yang berani ya. Mereka antara katak dan sapi, mereka hidup berdampingan, mereka rukun. Nah, jadi itu bisa jadi pelajaran kita ya, anak-anak kelas 2 ya, bahwa kita harus hidup rukun dengan siapa saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, setelah tadi kita sudah mendengarkan cerita dongeng seperti biasa nih ya. Kita belajar lagi tentang pecahan. Nih, perhatikan anak-anak ya. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Perhatikan anak-anakku sekalian, ya, ini adalah pecahan yang menggambarkan setengah. Kalian sudah tahu ya, setengah itu dari ada 2 kotak dibagi sama besar, ya. Tidak boleh beda ukurannya. Ya, kalau dibilang sama besar berarti sama ukurannya. Jadi ini menunjukkan pecahan setengah, ya. Kemudian tadi dikatakan sepertiga, 1/3. Ada 3 kotak ya yang diwarnai 1. Jadi 1/3 ya. Kemudian yang ketiga adalah 1/4 atau 1/4. Ini semua potongannya sama besar ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua sama besar ya. Perhatikan kembali, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat kelas 2 ya. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, di sini ada beberapa hal yang tidak benar ya. Perhatikan sini. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah. Pembagi yang tidak sama besar nih, contohnya seperti ini nak. Ini bukan pecahan namanya, ya. Jadi kalau yang disebut dengan pecahan, dia pembagiannya sama besar. Tapi kalau pembagian tidak sama besar, nah seperti ini nih, ya. Tidak sama besar, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, jadi dia besarnya berbeda. Kalau yang dikatakan pembagian sama besar, ingat ya, pembagian sama besar berarti yang kanan dengan yang kiri itu besarnya sama, dan inilah yang disebut dengan pecahan setengah ya. Sama juga dengan yang ini nih, 1/3. Oke? Ya, biar anak-anak semakin ingat ya, semakin paham, dan ini juga sama besar semuanya disebut 1/4. Paham ya kelas 2 ya tentang pecahan ya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi Miss sudah menjelaskan. Nah, sekarang anak-anak kelas 2 latihan ya. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Tadi sudah dijelaskan ya. Mana yang menunjukkan pecahan yang sama besar. Nanti anak-anak kasih tanda centang. 1/2 apakah ini atau yang ini? Yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Pecahan yang sama besar. Oke, beri tanda centang ya. Ini ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini anak-anak kerjakan di buku PS tematik di gambar. Ini mudah gambarnya ya. Jangan lupa gunakan penggaris. Kalau anak-anak asal-asalan menggambarnya, nanti Miss akan suruh ulang lagi. Ya, jadi kalian dibiasakan
Kalau disuruh gambar, jika itu menggunakan penggaris, harus pakai penggaris biar terbiasa. Oke? Jangan lupa ya, di buku PS digambar. Nanti tinggal beri tanda centang mana yang menunjukkan pecahan sama besar. Paham semuanya? Oke, kita lanjut kembali. Setelah tadi kita belajar tentang pecahan yang sama besar, nah di sini kita akan belajar tentang tarian ya, tarian kupu-kupu. Nah, di buku anak-anak memang ada, tapi gambarnya berbeda. Jadi kita intinya di sini kita mau tahu gerakan itu seperti apa, ya. Perhatikan dulu sini. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Yang tadi sudah Miss jelaskan ya, tentang katak yang berani. Dari situ kita bisa belajar supaya kita saling hidup rukun ya. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kupu-kupu ya. Perhatikan di buku anak-anak itu sudah ada ya, di buku kalian. Coba dibuka buku anak-anak halaman 25 ya, kegiatan 3 itu ada 3 gambar ya. Jadi yang akan kita pelajari di sini, gerakan kupu-kupu itu yang pertama posisi tubuh tegap berdiri. Yang kedua, rentangkan tangan kanan dan kiri lurus ke samping. Tangan kanan dan kiri lurus ke samping. Kemudian gerakan tangan ke bawah dan ke atas. Sesekali, ya ini yang keempat ya, sesekali tangan berhenti, membentang dan kemudian digerakkan ke bawah dan ke atas kembali. Jadi kita gerakan tangan kita seperti kupu-kupu ya. Anak-anak ingat ya bagaimana gerakan kupu-kupu. Oke, kita lanjut lagi ya materinya ya.